Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dua orang tewas tenggelam terseret arus Tukat Unda Kelungkung. Memasuki libur Nataru, pengelola Bandara Ngurah Rai menyiapkan 544 penerbangan tambahan. Seorang seniman mengolah limbah sampah menjadi karya seni bernilai tinggi. ...125 atlet pelajar di Buleleng mengikuti Taekwondo Buleleng Cup 2025 yang berlangsung di Aula Mahasabha Widya Dharma, Yayasan Dana Punya. Di kejuaraan ini peserta bersaing memperebutkan medali dan piala untuk 3 kategori, SD, SMP, serta SMA-SMK. Kejuaraan ini juga bertujuan memetakan potensi atlet muda karena Buleleng memiliki sumber daya atlet yang besar. Untuk itu ajang ini menjadi kesempatan untuk membina atlet muda Taekwondo agar lebih terarah dan berkelanjutan. Ketahui bahwa Buleleng sangat potensial untuk pengembangan atlet, maka dari itu kita mulai dari mengawal pembibitan prestasi atlet. Dan ajang ini juga sebagai uji coba bagi atlet-atlet kita yang sudah berlatih sampai saat ini untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan mereka. Dan ini akan kita persiapkan juga untuk persiapan di kejuaraan tingkat kabupaten untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi tahun 2020. Kabupaten Buleleng dalam Porprov 2025 meraih 2 medali emas, 7 perak dan 1 perunggu. Prestasi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas pembinaan atlet Taekwondo di Buleleng. Kejuaraan Taekwondo Buleleng Cup 2025 ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih dapat mengukur para atlet Taekwondo agar bisa bersaing di kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Pulau Dewata Bali masih menjadi destinasi pilihan bagi para wisatawan untuk melewatkan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung menerima pengajuan 544 penerbangan tambahan atau extra flight. Rute Denpasar Cengkareng maupun sebaliknya merupakan rute paling banyak diajukan untuk penerbangan tambahan selama libur Natal dan Tahun Baru, dengan 436 pergerakan. Disusul rute Denpasar Surabaya dengan 72 pergerakan, Denpasar Makassar dengan 18 pergerakan, serta rute Denpasar Tambolaka dengan 18 pergerakan. Maskapai mengajukan tambahan penerbangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan perjalanan udara selama libur Nataru, khususnya arus kedatangan wisatawan ke Bali. Permintaan ada 544 penerbangan itu via Airline Garuda, Citylink, Lion, Indonesia Air Asia, Sriwijaya dan Batik Air. Itu yang paling sibuk mana aja, Pak? Rute yang paling banyak Jakarta, Surabaya, Makassar, sama internasional Air Asia, terus Singapura, mungkin Batik ya. Pak, lebih banyak masuk Balinya atau keluar Balinya Pak untuk extra flight-nya Pak, permintaan extra flight? Jadi masih banyak kan yang masuk. Mungkin imbang ya pada saat arus balik juga, karena dia terbagi atas 544 kan dibagi 2 kemarin dari airline masuk dan berangkat. Berdasarkan proyeksi rata-rata pergerakan pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai selama periode libur Nataru mencapai lebih dari 440 penerbangan per hari. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Badung.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, arus wisatawan domestik mulai terlihat di pintu masuk ke Bali, salah satunya di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Pelabuhan ini menjadi salah satu pintu masuk ke Bali dan sejak beberapa hari terakhir mulai padat kendaraan dari Jawa menuju Bali. Sejak Sabtu pekan lalu, mobil pribadi dan bus penumpang mulai berdatangan. Menurut data perlintasan, jumlah mobil pribadi yang menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk mencapai 2.200 unit. Sementara itu bus penumpang tercatat hampir 300 kendaraan. Dari pengamatan di lapangan, hampir setiap kapal yang tiba di Pelabuhan Gilimanuk padat dengan kendaraan. Puncak arus libur Natal dan Tahun Baru melalui Pelabuhan Gilimanuk diperkirakan terjadi pada tanggal 23 Desember 2025. Dapat kami sampaikan, memang sudah terlihat ya penampakan peningkatan ya jumlah kendaraan baik yang menyeberang dari Ketapang maupun dari Pelabuhan Gilimanuk, di mana tadi malam sekitar 2.300 kendaraan sudah melintas dari Ketapang menuju Gilimanuk, dan juga dari Gilimanuk sekitar 2.000 juga sudah melintas ke Ketapang. Dari jumlah total kendaraan yang terlihat signifikan untuk peningkatan kendaraan adalah di roda 2. Yang biasanya kita menyeberangkan 1.300, tadi malam kita bisa menyeberangkan hampir 2.300 kendaraan roda 2. Untuk mengantisipasi lonjakan, mungkin dari SDP menyediakan berapa unit kapal? Kami menyediakan mengoperasikan 30 kapal per kemarin untuk mengantisipasi lonjakan penumpang maupun kendaraan melintas di Ketapang Gilimanuk. Saat ini 30 kapal dioperasikan untuk melayani penyeberangan di Selat Bali. Seluruh armada dimaksimalkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan penumpang, terutama wisatawan domestik yang ingin berlibur di Pulau Dewata. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.